Itu sebagai landasan dari materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke? Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Oke, sekarang coba baca terjemahnya. Noi? So, ayat 124. Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, aku mohon juga dari sebagian keturunanku. Allah berfirman, doamu aku kabulkan, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Oke. Ayat 125-nya dari laki-laki. Jajang. Baca Jang. Ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Ka'bah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Ingatlah ketika aku katakan, jadikanlah sebagai makam Ibrahim sebagai tempat salat. Ingatlah ketika kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang Tawaf, yang iktikaf, serta yang rukuk dan sujud salat. Oke. Terima kasih yang sudah baca. Oke. Apa kabar hari ini? Baik. Oke. Masih semangat ya karena masih pagi. Oke. Absen dulu. Ada yang tidak hadir? Ada. Oke. Yang dipanggil namanya acungkan tangan. Aldi Hidayat, Anindita Octavia. Hadir? Oh, nggak kedengeran soalnya. Terus Asep Indra Lesmana. Oke, kita lanjutkan ke materinya ya. Oke, ini pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kebudayaan masyarakat Arab sebelum dan sesudah Islam ada. Oke. Tujuan pembelajaran dari materi ini ada 2 poin utama. Oke. Yang pertama yaitu memahami kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Mekah dan Madinah sebelum datangnya Islam, serta nilai-nilai Islam dalam mengatasi ketidakadilan sosial. Oke. Yang keduanya yaitu kalian harus mampu menganalisis tentang substansi dan strategi-strategi dakwah Rasulullah pada masa
dakwah di Mekah dan di Madinah. Oke, sebelumnya ada yang pernah baca materi ini? Belum? Ada yang pernah? Ada yang alumni MTS barangkali? Ada. Masa belum pernah? Oke. Jadinya udah pernah atau belum? Hah? Oke, yang pernah coba acungkan tangan. Oke. Rahidin. Nah, masa sebelum Islam itu apa namanya? Jahiliyah. Oke. Yang namanya jahiliyah itu diambil dari bahasa Arab ya, yang artinya itu bodoh. Artinya bangsa-bangsa sebelum Islam hadir itu dinamakan bangsa-bangsa yang bodoh. Bukan dari segi pemikirannya, tapi dari segi tingkah lakunya. Karena apa? Mereka tahu bahwa mabuk-mabukan itu merugikan, tapi mereka tetap melakukan hal tersebut. Karena mereka bangsa yang bodoh. Bahkan dari mabuk-mabukan tersebut akan mengakibatkan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Karena apa? Dari mabuk itu seseorang bisa jadi melakukan perzinahan. Karena dari mabuk dia itu tidak sadar. Terus kita akan bahas di slide yang ini yaitu tentang kebudayaan masyarakat Mekah dan Madinah sebelum Islam. Yang pertama kita lihat dari segi sosialnya, yaitu masyarakat Mekah dan Madinah itu terbagi ke dalam berbagai kelompok suku dan bangsa dan kasta yang menentukan status sosial mereka. Jadi pada masa itu yang namanya status sosial itu sangat berpengaruh. Semakin kaya seseorang, semakin tinggi kasta seseorang, maka semakin tinggi pula penghormatan dari masyarakat. Ya, makanya kenapa pada zaman ini masih ada yang namanya perbudakan. Nah, dari sana itu yang menggambarkan bahwa keadaan sosial pada masa jahiliyah itu memang masa-masa yang sangat-sangat bodoh. Tidak ada perikmanusiaan. Oke. Yang keduanya kita lihat dari nilai budaya. Masyarakat itu sangat menghargai dan menghormati suku dan kabilah yang sangat-sangat menjaga nama baiknya. Artinya salah satu kebaikan mereka itu gotong royongnya. Mereka itu saling melindungi nama baik suku mereka masing-masing. Karena ketika ada satu yang melakukan kejahatan dalam pandangan mereka, maka seketika itu pula nama sukunya akan tercemar, akan tercoreng. Tuh. Kemudian kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu kita lihat dari segi ekonomi. Kalau dari segi ekonomi, Mekah itu menjadi pusat perdagangan yang besar, ya. Maka dari itu warga masyarakat Mekah itu memiliki mata pencaharian utama yaitu pedagang. Entah yang dari luar datang ke Mekah nanti atau orang Mekah sendiri yang mendagangkan ke daerah-daerah luar. Seperti itu. Terus kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini kita lihat dari segi kepercayaan dan keyakinan masyarakat Mekah ya sebelum adanya Islam. Oke. Yang pertama itu yaitu kepercayaan tradisional. Nah, mereka itu masih mayoritas. Mayoritas berarti tidak semuanya. Ya. Mayoritasnya itu pemuja berhala dan dewa. Ya, mereka itu pemuja berhala. Bahkan ada berhala-berhala yang disimpannya itu di samping Ka'bah. Ya. Jadi yang agamanya dulu kan sebelum ada Islam sebenarnya udah ada, cuma namanya dulu bukan Islam. Jadi dulu itu namanya itu agama Hanif. Itu dibawanya sama Nabi Ibrahim. Hanif itu artinya lembut, lurus. Nah, Islam itu akan menawarkan kelembutan dan akan menawarkan jalan yang lurus. Nah, oke. Yang kedua yaitu Ka'bah itu sebagai pusat ibadah. Ya, Ka'bah dianggap sebagai tempat suci untuk beribadah walaupun di dalamnya banyak berhala. Seperti ya. Yang ketiganya yaitu peran sosial agama. Agama saat itu lebih mengikuti tradisi suku dan budaya daripada memiliki kepercayaan yang mendalam pada satu Tuhan. Nah, jadi mereka itu nurut, ngikut
sama nenek moyangnya. Kalau kata nenek moyangnya, kamu harus nyembah itu. Nah, dia itu akan nurut karena mereka itu sangat mengagungkan sesepuh, sangat mengagungkan pemuka-pemuka dari sukunya masing-masing. Seperti itu. Bahkan zaman dahulu ada yang tiap pagi itu nyembah matahari kayak orang Jepang, ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, nah sebelum itu dari pembahasan yang tadi, ada pertanyaan nih. Tadi kita bahas tentang kebudayaan dan keyakinan masyarakat. Nah masalah utama dari hal tersebut itu apa? Masalah utama masyarakat Arab itu apa? Sekarang Syifa tanya ke Justine. Masalah utama masyarakat Mekah sebelum Islam itu pertama ketidakadilan sosial, kedua ekonomi yang tidak adil, ketiga banyak tindakan manusiawi terhadap perempuan dan juga kaum yang lemah. Berarti Cas ini sebelumnya pernah baca nih, karena pada zaman dahulu itu yang namanya perempuan itu didiskriminasi. Bahkan zaman dahulu itu ketika ada yang melahirkan anak perempuannya itu dikubur hidup. Sedangkan untungnya kita pada zaman sekarang kita sudah pakai hak asasi manusia, bahwa sekarang itu berlaku yang namanya emansipasi wanita. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Pada periode Mekah, karena itu awal-awal munculnya Islam, ya, yang mana Islam itu dibawanya melalui malaikat apa? Malaikat Jibril. Ya, wahyu pertamanya apa? Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, dan itu disampaikannya di gua. Pada awalnya Rasulullah kan karena beliau itu tidak bisa menulis, ya. Beliau itu cerdas, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, bukan karena beliau bodoh, tapi dikhawatirkan ketika beliau bisa membaca, beliau bisa menulis, dikhawatirkan ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu karangan Rasulullah. Makanya kenapa Rasulullah tidak Allah takdirkan untuk bisa membaca dan bisa menulis. Seperti itu, ya. Bukan karena Rasulullah bodoh, karena Rasulullah itu pasti cerdas. Rasulullah pada periode Mekah itu fokus utamanya yaitu pada konsep tauhid, yaitu menyembah Allah. Mungkin dalam pandangan kita segampang itu, ya. Padahal pada masa itu beliau itu membawa agama yang baru, ya kan? Ibaratnya ini, kalau berhala itu ada wujudnya, jadi mereka lebih mempercayai Tuhan itu ada wujudnya. Nah, sedangkan Rasulullah bahwa Allah itu ada. Rasulullah mengatakan Allah itu ada, tapi dalam pandangan mereka tidak ada. Nah, hanya orang-orang yang mempunyai keimanan yang akan percaya bahwa Allah itu ada. Dibuktikan dengan apa? Adanya alam semesta. Jika tidak ada yang menciptakan, lalu siapa? Kan seperti itu. Kemudian awalnya dakwah ini dilakukan secara diam-diam kepada orang-orang yang dipercaya dan sudah terbuka hatinya. Kenapa dilakukan secara diam? Karena pada zaman dahulu itu Bani Quraisy itu bani terbesar dan bani terkemuka. Namun pemuka-pemuka agamanya itu termasuk kepada penyembah berhala. Sedangkan Rasulullah itu turunan dari Bani Quraisy. Nah, akhirnya ketika ada ibaratnya ketika ada anak kecil baru netas terus bawa agama baru yang menentang sesepuh mereka, yang menentang leluhur mereka, bagaimana tidak dihujatnya, bagaimana tidak ditekannya. Nah, akhirnya Rasulullah memilih cara untuk menyampaikannya secara sembunyi. Seperti itu. Namun, seiring berjalannya waktu, dakwah tersebut mulai disampaikan secara terbuka kepada banyak orang. Tuh. Namun dakwah ini mendapat perlawanan keras dari para pemuka suku Quraisy yang merasa terancam dengan ajaran tersebut karena akan mengancam sistem kepercayaan dan kekuasaan mereka. Nah, jadi mereka itu
yang namanya pemboikotan segala rupa. Rasulullah sampai pernah dilempari sama kotoran unta, pernah diludahi. Akhirnya kan banyak sahabat yang mengusulkan untuk ayo pindah aja, daripada di sini kita disiksa, daripada di sini kita dikoyok-koyok. Nah, akhirnya lebih memilih untuk hijrah. Nah, hijrah yang paling besar itu hijrah yang terjadi ketika Rasulullah memutuskan untuk pergi ke Madinah. Dan pada akhirnya yang mengatakan umat Islam sekarang memiliki 2 negara Islam, yang mana kedua negara ini diharamkan orang kafir masuk. Ya, jadi yang masuk Mekah sama Madinah itu hanya orang-orang Muslim. Oke, meskipun sekarang katanya banyak ada yang pura-pura Muslim terus datang ke Mekah saking keponya. Kenapa sih Ka'bah kok banyak yang datangnya? Emang apa sih keutamaannya? Apa sih yang istimewanya? Sehingga banyak non-Muslim yang pura-pura sekarang datang ke Mekah. Nah, peristiwa ini awalnya seperti yang tadi dikatakan, bahwa untuk menghindari ancaman-ancaman besar dari Bani Quraisy. Hijrah ini bukan sekedar perjalanan fisik, tapi simbol persaudaraan. Sekarang kan enak ya, dari Mekah ke Madinah bisa pakai bis. Kalau dulu kan naik unta, jalan kaki. Nah, dari sana persaudaraannya kenapa akan semakin terasa erat? Karena mereka kalau bawa makanan itu dibagi, enggak dimakan sama sendiri. Nah, dengan saling membantu dan mendukung, mereka akhirnya membangun komunitas yang lebih kuat. Nah, awal datang ke Madinah itu, kalian tahu shalawat yang badru alaina. Nah, itu shalawat penyambutan ketika Rasulullah pertama kali datang ke Madinah. Nah, sebegitu diagungkannya Rasulullah di Madinah, maka ketika di Madinah Rasulullah kemudian memutuskan untuk berdakwah secara terang. Kita akan bahas selanjutnya. Tujuan utamanya yaitu untuk menguatkan persatuan umat Islam, menciptakan lingkungan damai, dan memperkokoh fondasi ajaran Islam. Ya, karena di Madinah itu banyak orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah. Nah, sekarang kita akan bahas tentang strategi dakwah Rasulullah di periode Madinah. Nah, pada periode Madinah sangat berlawanan dengan periode Mekah. Kalau periode Mekah itu lebih fokus kepada cara berdakwah yang secara sembunyi. Nah, ketika periode Madinah, Rasulullah itu melakukannya secara terang-terangan. Karena di sana Islam akan menjadi negara akan menjadi masyarakat yang mayoritas Muslim. Nah, apa sih ajaran yang sangat diutamakan ketika Rasulullah menyebarkan agama di Madinah? Nah, Rasulullah membawa contoh-contoh kehidupan, yaitu mementingkan yang namanya toleransi. Jadi di Madinah itu banyak agama, ada yang belum percaya, tapi Rasulullah tidak memaksa, ayo masuk, ya terserah. Itu mah nggak mau masuk, enggak juga, enggak. Nah, dari sana akhirnya mereka saling menghormati antar agama, tidak ada yang saling bukan seperti itu. Nah, itu pula yang harus kita terapkan di kehidupan yang sekarang. Jadi Rasulullah itu mau ke non-Muslim, mau ke sesama Muslim, Rasul mengajarkan umatnya untuk tetap saling membantu. Jadi ketika ada non-Muslim yang kelaparan, terus orang Muslimnya punya lebih, maka dari itu akan tetap dikasihkan. Seperti itu. Bahkan Rasulullah pernah yang namanya tidak makan sama sekali, dan seharian itu cuma makan 1 butir kurma. Oke. Selanjutnya yaitu kita bahas tentang piagam Madinah. Nah, piagam Madinah ini adalah konstitusi pertama yang ada di dunia. Ya. Ini gambar piagamnya seperti itu. Kau baca? Tidak terbaca ya. Itu tulisannya tulisan Arab. Tapi memang pada zaman dahulu, untung itu juga masih ada yang mengabadikan. Itu menjadi bukti bahwa aturan-aturan
Mitsaq al-Madinah. Piagam Madinah ini sebuah perjanjian yang dibuat Rasulullah pada tahun 622 Masehi, setelah hijrah ke Madinah. Piagam ini berfungsi sebagai dasar pembentukan masyarakat Islam yang bersatu di Madinah, yang terdiri dari kaum muslimin, kaum Yahudi, dan kaum lainnya. Nah, karena terdiri dari beberapa kaum, akhirnya Rasulullah memutuskan untuk piagam Madinah. Di sana itu akan tertulis aturan-aturan hak dan kewajiban yang memang harus diterapkan sama orang-orang yang hidup di Madinah. Artinya orang muslim harus memenuhi haknya dan kewajibannya. Begitupun dengan orang Yahudi dan suku-suku lain. Nah, dengan cara seperti itu akan mempererat ukhuwah mereka, akan mempererat silaturahmi mereka, persaudaraan mereka, sehingga minim terjadi adanya pertentangan. Seperti itu. Salah satu poin penting dari piagam ini adalah perlunya saling tolong-menolong dan menjaga kedamaian bersama. Ya. Artinya piagam ini memang dicetuskan untuk membentuk masyarakat yang rukun dan damai, meskipun di tengah segala polemik yang ada. Seperti itu. Awalnya sebelumnya memang ada perjanjian ya antara kaum muslimin dan non muslim, yaitu ada yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Nah, nanti kita bahas ada perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini Fathu Mekah ini akan menjadi gerbang pembuka bahwa Islam itu akan merdeka seutuhnya. Dulu kan Islam dikecam. Nah, awal dari sini Islam akan merdeka secara seutuhnya, yaitu penaklukan kota Mekah. Artinya Mekah sudah takut kepada Islam. Seperti itu. Ini terjadi pada tahun 630 Masehi. Nah, awalnya Rasulullah itu memimpin 1000 pasukan untuk menuju ke Mekah. Di sana itu sebelumnya ini terjadi setelah kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Nah, Rasulullah memutuskan untuk menaklukkan kota Mekah. Jadi awalnya ada perjanjian Hudaybiyah, yang mana perjanjian itu antara kaum muslimin dan non-muslim yang ada di Mekah. Nah, Rasulullah awalnya datang ke Mekah. Ceritanya Rasulullah datang ke Mekah bersama para sahabat niat untuk melaksanakan umroh. Nah, tapi masyarakat Mekah Arab itu merasa tertekan, terancam, takut dengan datangnya orang muslim yang dari Madinah. Takut orang-orang sana akan terbawa arus ke orang-orang Madinah. Nah, terus yang khawatir yang keduanya yaitu ditakutkan mereka tidak akan kembali lagi ke Madinah dan akan menetap di Mekah. Nah, merasa terancam, takutnya mereka akan kalah pamor atau tersaingi. Ya, seperti itu. Nah, tapi setelah perjanjian itu ternyata dilanggar sama orang-orang non-muslim. Jadi kata orang non-muslim, orang-orang kafir, nanti buat perjanjian Hudaybiyah, nanti tahun depan kalian boleh datang ke sini untuk umroh, tapi dengan syarat kalian harus balik lagi ke Madinah. Nah, tapi setelah Rasulullah datang ke sana, ternyata orang-orang setelah datang ke sana ternyata mereka pun sama, tetap tidak mengizinkan. Nah, maka dari itu Rasulullah memutuskan untuk membawa pasukan ke Mekah. Nah, di sanalah terjadi sebuah peperangan. Nah, dan akhirnya alhamdulillahnya itu dimenangkan sama Rasulullah. Karena apa? Ternyata orang Mekah itu tidak punya persiapan sama sekali. Jadi ketika Fathu Mekah itu penaklukannya itu sangat-sangat mudah. Ya, akhirnya setelah ditaklukkan, orang Islam itu bebas untuk bolak-balik Mekah Madinah. Jadi untuk melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji itu sudah mudah. Ya, kalau dulu kan dihalang-halangi sama masyarakat sananya. Seperti itu. Sampai di sini paham? Paham. Ngantuk? Enggak. Oke. Sekarang sebelum ke tugas kelompok, ya, habis ini kita bagi kelompok. Sebelum itu, Siva mau tanya dulu nih dari pembahasan yang tadi.
kasih. Ya, kita lanjut ke tugas kelompok, diskusi kelompok nih. Jadi nanti masing-masing kelompok punya satu pertanyaan yang harus dipecahkan bersama-sama. Ya, ada beberapa poin yang akan dinilai, yaitu hasil dari kerja kelompoknya, artinya ide-idenya sesuai gak dengan jawaban yang diminta. Tuh. Yang keduanya yaitu kerjasamanya benar enggak. Tuh. Terus yang ketiganya itu keaktifan dan kekreatifannya. Oke, jadi nanti kalau bisa ini strategi dakwahnya, terus apa implementasi untuk kehidupan kita di masa sekarang. Kalau ada ya, tapi kita utamakan dulu poin-poin ini terjawab semua. Nanti duduknya per kelompok. Ya, duduknya per kelompok dibagi menjadi 4 kelompok. Setelah itu diskusi bareng-bareng, cari jawabannya. Setelah dicari jawabannya, nanti kalian presentasikan ke depan masing-masing jawabannya. Oke, dapat dipahami? Siap. Oke. Kelompok 1 sudah dibagi ya? Oke, kelompok 1 dapat pertanyaan tentang apa yang menjadi tantangan kebudayaan di Mekah dan Madinah sebelum Islam dan bagaimana itu mempengaruhi masyarakat. Yang kedua yaitu bagi kelompok 2. Oke, kelompok 2 mana teman-teman? Oke, bagi kelompok 2 yaitu bagaimana strategi dakwah Rasul di Mekah berbeda dengan di Madinah. Oke, kalau tadi kalian menyimak, sepertinya langsung tahu jawabannya. Oke, yang ketiga yaitu mengapa hijrah menjadi simbol persaudaraan dan apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini. Oke, ini berarti hasil dari pembelajaran kita ya. Terus yang keempatnya yaitu apa saja poin utama Piagam Madinah dan bagaimana piagam ini mengajarkan toleransi. Oke, kalian tinggal cari di sumber-sumber yang sudah Sipa bagi di link group. Oke, cari sumber-sumbernya di sana ada jawabannya, tinggal dicari. Sekarang silahkan duduk per kelompok. Sok, mangga. Sudah tahu jawabannya? Sudah. Oke, sekarang presentasi dari kelompok masing-masing ya. Oke, nanti maju ke depan ya, satu kelompok semuanya maju ke depan. Nanti bacain pertanyaannya, bacain jawabannya, presentasikan jawaban yang hasil dari tadi diskusi kalian. Oke, kita ngurolin atau mau sesuai urutan? Oke, sesuai urutan. Oke, kelompok pertama dulu, silahkan maju ke depan. Di sini. Di depan teman-temannya. Maju ke depan laki-lakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama? Iya. Dengan saya Justini, Saya Nurani, saya Fatimah, saya Rika. Saya Dadan. Saya Adi. dengan pertanyaan tantangan kebudayaan di Mekah dan Madinah sebelum Islam. Jadi pada masa pra-Islam, masyarakat Mekah dan Madinah menghadapi tantangan sosial yang kompleks, seperti adanya perbedaan kasta yang tegas dan ketidakadilan dalam ekonomi,
sistem sosial bersifat patriarki yang membuat kelompok-kelompok tertentu lebih berkuasa dan kalangan lemah seringkali tertindas. Kepercayaan agama masyarakat saat itu berpusat pada penyembahan banyaknya berhala, dengan Ka'bah sebagai pusat ibadah yang diisi patung-patung dewa. Agama lebih dipengaruhi oleh tradisi suku dan budaya lokal yang belum menekankan keadilan atau nilai-nilai kemanusiaan universal sehingga menimbulkan kesenjangan antara kelompok sosial. Cukup. Sebentar. Dapat dipahami? Dapat. Cukup menjawab pertanyaan itu? Ada yang ditanyakan? Ada katanya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 ya. Kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Oke, kelompok 2 siapa kelompok 2? Yusril. Kelompok 2 yuk maju ke depan. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan kami kelompok 2, dengan saya Cindy, Saya Siti Oriso. Dan saya Intan Tania. Saya Nero Poyanti. Oke, dengan jadi jawaban kedua yaitu di Mekah Rasulullah mempunyai dakwahnya dengan sembunyi-sembunyi, lalu secara terang-terangan mengajak masyarakat untuk bertauhid, meninggalkan berhala dan menyembah Allah yang esa. Fokus utama adalah memperkenalkan konsep ketauhidan dan membangun dasar iman yang kokoh. Di Madinah, strategi dakwah Rasulullah bergeser untuk menguatkan nilai-nilai sosial. Beliau menekankan pentingnya toleransi, gotong royong, dan hidup berdampingan dengan damai melalui Piagam Madinah yang mengatur hak-hak dan kewajiban antar komunitas. Nilai-nilai persatuan dan kerjasama juga menjadi fondasi kehidupan masyarakat Muslim bersama non-Muslim di Madinah. ada yang ditanyakan? Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sisa 2 kelompok lagi ya. Cuma start dulu. Yuk, kelompok 3. Silahkan mempresentasikan jawabannya. Bukan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rifki Rivaldo. Nama saya Wildan. Nama saya Didin. Nama saya Halimah. Nama saya Novita. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Ini adalah wujud solidaritas antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Hijrah menunjukkan persaudaraan dan keikhlasan yang mendalam, di mana kaum ansor menerima kaum muhajirin dengan tangan terbuka, bahkan bersedia berbagi tempat tinggal dan sumber daya. Peristiwa ini menjadi simbol persaudaraan dan persaudaraan yang kuat, mengajarkan pentingnya saling mendukung, tolong menolong dan pengorbanan demi tujuan bersama serta keberlangsungan umat Islam. Ya, cukup sekian, terima kasih. Barangkali
Ada yang ingin ditanyakan? Ya, mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kelompok terakhir. Siapa kelompok terakhir? Ada orang yang ada? Yuk gas, maju ke depan. Laki-lakinya? Gak ada, Bu. Gak ada. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Banyak yang nggak hadir berarti. Jam. Ya. Jam nih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Izinkan memperkenalkan diri dengan saya Yesika Nopita. Saya Nabila. Saya Asep Indra Lesmana. Saya Muhammad Samni. Saya di sini akan menjawab pertanyaan poin utama Piagam Madinah dan bagaimana piagam ini mengajarkan nilai toleransi. Piagam Madinah adalah perjanjian antara umat Muslim dan komunitas-komunitas lain seperti Yahudi dan suku-suku di Madinah untuk hidup bersama secara damai. Piagam ini mengatur hak dan kewajiban setiap kelompok serta mendorong semua pihak untuk saling menjaga keamanan dan menghormati perbedaan. Piagam ini mencerminkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan di mana hidup berdampingan dan saling menghargai menjadi dasar kehidupan bermasyarakat, menjadikan Madinah sebagai contoh awal masyarakat multikultural yang harmonis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Allahumma fiq ila qawmi tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya sudah mempresentasikan jawaban kalian masing-masing. Terima kasih karena sudah bekerja keras untuk menyelesaikan itu. Oke, kita lanjutkan untuk ini kesimpulan ya dari pertemuan kali ini. Oke, sebelumnya Sipa mau apresiasi kalian dulu. Ketika Sipa bilang irfa yadakum al-yamin, kalian angkat tangan kanan. Terus ketika Sipa bilang irfa yadakum al-yasir, kalian angkat tangan kiri. Terus ketika Sipa bilang sofi yadakum, tepuk tangan. Oke, paham? Oke. Irfa yadakum al-yamin, yang tinggi tangannya. Oke. Wa irfa yadakum al-yasir. Oke. 1, 2, 3. Sofi yadakum. Kita lanjutkan ke ada pertanyaan? Dari awal pembelajaran sampai sekarang cukup dipahami? Cukup. Cukup. Oke. Barangkali ada pertanyaan nanti bisa di luar kelas ya. Nah, kesimpulan pada pertemuan kali ini yaitu bahwa masyarakat Mekah dan Madinah sebelum adanya Islam itu mengalami ketidakadilan sosial dan perbedaan dalam agama serta suku ya, sehingga itu akan menjadi tantangan bagi Rasulullah SAW. Dan akhirnya tercetuslah yang namanya Piagam Madinah yang akan menjadi konstitusi pertama di dunia yang melandasi bahwa hak asasi manusia itu memang ada ya. Terus Fathul Mekah yang menjadi tonggak kemenangan Islam, artinya akhirnya Islam bisa merdeka semerdeka-merdekanya. Akhirnya Islam bisa kembali ke habitatnya, kembali ke asal muasal adanya Islam, yaitu kita lahir di Mekah. Akhirnya Islam bisa kembali lagi ke Mekah. Oke, cukup sekian ya. Terima kasih atas
perhatiannya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Baiklah, kita tutup pertemuan kali ini dengan doa. Doa dunia akhirat aja. Bismillah.